Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaneti SP dari BPP Kecamatan Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor peserta B029. Berdasarkan sesuai studi kasus dari bacaan Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang ada dari studi kasus tersebut, yaitu yang pertama adalah adanya perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS (Online Single Submission), di mana sistem perizinan online ini membutuhkan input data waktu yang lama. Yang kedua adalah pelaku usaha enggan menggunakan sistem OSS karena pengusaha wajib memasukkan NIMW, di mana dari NIMW ini wajib membayar asuransi kesehatan. Yang ketiga adalah adanya maladministrasi di 3 dinas, yaitu Dinas PU, Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu, di mana maladministrasi itu adanya permintaan imbalan. Kemudian yang keempat adalah adanya laporan dari KPA tentang tindakan diskriminasi kepada golongan pasien anak ekonomi rendah, di mana hal ini karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, IPRS, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Kemudian permasalahan yang kelima adalah adanya pegawai rumah sakit yang kurang paham tentang Undang-Undang Pelayanan Pasien, di mana di rumah sakit ini diminta uang muka dulu baru dilayani. Kemudian permasalahan yang keenam adalah adanya keluhan dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum, di mana sistem yang tidak user friendly sehingga terhambatnya pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum itu seperti pemetaan kondisi jalan. Dan permasalahan yang ketujuh adalah adanya video ujaran kebencian pegawai Dinas Kesehatan tentang adanya kelompok masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Hal ini memicu SARA. Kemudian ada permasalahan yang ke-8 adalah adanya laporan SKPD yang rendah tingkat pelayanannya. Dari permasalahan ini dilakukan ada beberapa penyelesaian masalah yang dapat diambil, yaitu yang pertama adalah penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan terhadap masalah pertama, di mana perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS, penyelesaiannya memberikan sosialisasi kepada pengusaha tentang sistem OSS dan mewajibkan semua perizinan melalui sistem OSS. Yang kedua, dari permasalahan yang kedua dapat dilakukan penyelesaian masalahnya, yaitu dengan mensosialisasikan tentang sistem OSS ini kepada pengusaha. Untuk pemecahan masalah yang ketiga, yaitu tentang maladministrasi yang ada di 3 dinas, yaitu memberlakukan sanksi bagi pelanggar atau pelaku maladministrasi. Kemudian untuk penyelesaian masalah yang keempat, yaitu dengan berusaha mempertemukan pihak Dinas Kesehatan, IPRS, Asuransi, dan Kementerian Kesehatan untuk menyatukan satu suara tentang bagaimana tindakan supaya tidak adanya tindakan diskriminatif kepada golongan pasien anak ekonomi rendah ini. Kemudian untuk permasalahan yang keempat, yaitu yang kelima, tentang adanya pegawai rumah sakit yang kurang paham tentang pelayanan pasien. Pemecahan masalahnya yaitu melakukan pelatihan bagi pegawai rumah sakit tentang pelayanan publik dan membuat SOP pelayanan publik di rumah sakit tersebut. Selanjutnya untuk permasalahan yang keenam, penyelesaiannya yaitu membuat sistem informasi, sistem yang user friendly, serta memberikan pelatihan tentang aplikasi sistem di Dinas PU. Kemudian untuk permasalahan yang ketujuh, penyelesaian permasalahannya yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada ASN yang tentang larangan untuk membuat atau menyampaikan atau menyebarluaskan ujaran kebencian di sosial media. Kemudian untuk permasalahan yang keenam, banyaknya laporan SKPD yang rendah tingkat pelayanannya, yaitu memberikan sosialisasi SOP tentang standar pelayanan prima SKPD.
Kemudian dari semua permasalahan tersebut kami mengambil 3 permasalahan utama dari kasus ini, yaitu permasalahan pertamanya yaitu kurangnya pengetahuan ASN tentang pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu jaringan informasi IT atau digital yang tidak memadai dan tidak user friendly sehingga menyebabkan kesulitan kepada ASN penggunanya. Yang ketiga yaitu permasalahan utamanya yaitu kurangnya transparansi tentang sistem administrasi pelayanan publik sehingga pelayanan publik itu tidak transparan. Dari 3 permasalahan utama ini kami berusaha memberikan solusinya, yaitu yang pertama memberikan edukasi dan pelatihan kepada ASN dan dinas instansi tentang pelayanan prima. Yang kedua adalah memperluas jaringan IT dan digital serta sistem informasi berbasis internet. Yang ketiga, melakukan transparansi dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kemungkinan kendala yang muncul dari solusi yang 3 ini yaitu pertama dari penyelesaian masalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada ASN tentang pelayanan prima ini, kendala yang mungkin muncul adalah pertama tidak tersedianya anggaran untuk pelatihan dan edukasi ini di dinas terkait. Cara mengantisipasinya adalah dengan berusaha menganggarkan dalam DPA tahun anggaran yang akan datang. Yang kedua, untuk permasalahan jaringan IT dan digital serta sistem informasi yang masih rendah itu, pemecahan masalahnya, kemungkinan kendala yang munculnya yaitu tidak sama dengan permasalahan yang pertama, tidak tersedianya dana dalam memperluas jaringan. Antisipasinya sama juga dengan anggarkan dalam DPA tahun anggaran yang akan datang. Kemudian untuk solusi penyelesaian masalah melakukan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat itu, kemungkinan kendala yang munculnya yaitu banyaknya pihak yang tidak mau mengikuti transparansi ini dan menghalangi rencana transparan pelayanan publik ini. Antisipasinya adalah dengan membuat peraturan atau sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan dan tidak melakukan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam studi kasus bacaan Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.